Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di live study sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada kesempatan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami datang ke tahta-Mu ingin belajar merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan meneruskan pembelajaran kita yang terdapat sekarang di Yohanes pasal 2 mulai ayat yang ke-13 ya sampai dengan ke-25. Nah, ini tentang kisah yang sudah sangat terkenal sekali ya. Yesus menyucikan bait Allah. Dulu juga tentunya sudah pernah dibahas di Injil Matius, tetapi saya ingin membahasnya lagi ya, karena Injil Yohanes juga memiliki angle-angle yang menarik, saudara. Mari kita mulai. Ayat yang ke-13, pada hari raya Paskah orang Yahudi, jadi Paskah orang Yahudi sudah dekat, jadi hampir Paskah. Yesus berangkat ke Yerusalem. Saudara, ini adalah Paskah pertama sejak Yesus dibaptis. Pembaptisan Yesus adalah titik di mana dia memulai pelayanan. Tentunya setiap tahun dari kecil Yesus selalu ke Yerusalem ketika Paskah. Tetapi peristiwa ini dicatat adalah setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes atau setelah Yesus memulai pelayanannya. Injil Yohanes menulis seluruh Paskah yang Yesus lewati setelah dia dibaptis. Ya. Setelah Yesus dibaptis, ini adalah Paskah yang pertama, dan Paskah yang keempat yang terakhir adalah menjelang ia disalibkan ketika dia makan perjamuan dengan murid-muridnya. Ya, saudara, satu hal menarik di sini, sekalipun Yesus sebagai tokoh revolusioner, tokoh pembaharuan ya, dia akan membawa perubahan besar untuk orang-orang Yahudi pada saat itu. Tetapi kita bisa lihat Yesus tetap mau berangkat ke Yerusalem. Bisa saja kalau Yesus ingin mengubah secara ekstrim ya, dengan cara dia tidak mau ke Yerusalem. Bisa saja kan, tapi Yesus tidak lakukan itu. Ya. Kenapa sekarang saudara dan saya sudah tidak perlu ke Yerusalem lagi? Kenapa? Karena Yesus sudah membawa pembaharuan. Sekarang kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan lagi di gunung ini, bukan lagi di gunung itu. Nanti kita bahas itu di Yohanes pasal yang keempat. Ya. Sekarang kita sudah tanpa batas. Kita nggak ada urusan. Saudara punya berkat, mau ke Yerusalem, puji Tuhan buat itu. Doakan nanti tahun depan kita mau ke situ, saudara ya. Nanti saya pasti akan umumkan. Tapi kalau orang nggak punya kesempatan pun nggak masalah. Nggak masalah. Ke Yerusalem atau nggak ke Yerusalem tidak mengurangi kerohanian kita, keberkenanan kita di hadapan Tuhan. Tapi yang saya mau kita belajar di sini, Yesus tetap mau ke Yerusalem dalam konteks dia. Ya. Ini bukan berarti kita diharuskan ke sana, tidak. Tetapi kita bisa lihat apa? Yesus tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Saya percaya untuk Yesus, Yerusalem atau enggak sama saja. Tetapi Yesus memberikan contoh untuk tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, saudaraku, ini sikap yang harus kita miliki. Saya tidak katakan, wah, kalau enggak ibadah di gereja dosa. Enggak, saudara ya. Kita bukan orang legalistik yang pendekatannya dosa atau tidak dosa. Tetapi saya harus mengingatkan untuk kita jangan menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Kalau saudara memang sedang ada kegiatan, lagi sibuk sekali, it's okay. Enggak langsung dikutuk Tuhan jadi kodok. Tapi kan ada orang yang hujan dikit, males bangun, males berangkat ke gereja. Coba kalau menang undian, dapat mobil dari mall apa, itu banjir juga saudara sewa getek pasti.
untuk dapat mobil itu. Nah, ini sikap yang harus kita punya. Belum lagi sekarang sejak pandemi ada ibadah online. Tidak sedikit orang yang udahlah saya online saja, tidak usah ke gereja. Jangan saudara. Saudara kalau bisa harus datang beribadah. Ini masalah pertemuan orang kudus. Di gereja saudara baru dapat komunitasnya, baru dapat personal touch-nya, gitu saudara ya. Kalau di rumah sendirian, saudara nggak ketemu orang, saudara tidak ketemu komunitas. Personal touch-nya tidak dapat saudara, itu yang penting. Dan tidak bisa tidak pasti mendengarkan firman, pujian penyembahan juga kita akan lebih fokus kalau kita ke gereja daripada di rumah. Ya, kalau di rumah ya kita pasti lebih susah konsen. Nanti lagi ibadah online, tukang bubur lewat, kita beli bubur dulu depan. Ya, lagi ibadah online sambil makan, sambil apa, wah udah deh, pokoknya kagak konsen. Belum lagi terima telepon, terima WhatsApp, udah akhirnya tidak konsen. Ya, jadi saya mau mengencourage setiap kita ya, kalau saudara udah berani pergi makan di luar, berani pergi ke mall, kenapa saudara takut untuk beribadah hari Minggu ya di gereja ya. Ingat, bukan saya agamawi dan mengagungkan gereja, enggak. Ini bukan masalah datang ke gerejanya, ini masalah persekutuan, pertemuan orang-orang kudus. Nanti di kitab Ibrani juga ada. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah ya. Oke, kita teruskan. Ayat 14-16 dulu. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu. Uang-uang penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Wah, terbalikin meja ini kan. Waduh, ini marah besar Yesus. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Nah saudara, ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dulu. Yang pertama, siapa pedagang-pedagang itu? Mengapa mereka ada di bait Allah? Dan di bagian mana dari bait Allah mereka berjualan? Dan kenapa sampai Yesus begitu marah? Ini kan deretan-deretan pertanyaan yang kita harus jawab dulu saudara. Sebenarnya keberadaan para penukar uang ini menolong untuk orang-orang yang datang dari jauh. Jadi para penukar uang, para pedagang ya, lembu semua, ini sangat menolong untuk mereka yang datang dari jauh. Karena ingat pada saat itu semua orang Israel setiap tahun ke Yerusalem. Bayangkan kalau mereka harus melakukan perjalanan ratusan kilometer perjalanan. Lalu mereka mesti bawa kambing domba. Coba betapa repotnya saudara. Betapa repotnya. Jadi sebenarnya keberadaan pedagang ini sebenarnya membantu. Nah, tapi kenapa Yesus tuh murka saudara? Nah, Matthew Henry salah satu komentator atau penafsir yang sangat terkenal berkata gini, ini masalahnya. Pasar tempat berdagang tersebut harusnya bukan di bait Allah, tapi kemungkinan harusnya adanya di dekat kolam Bethesda. Ya, harusnya adanya di dekat kolam Bethesda, Yohanes 5 ayat yang kedua. Tetapi sekarang bisa sampai bergeser di bait Allah dan imam-imam memperbolehkan mereka masuk ke bait Allah. Di mana imam-imam ini kong kali kong, mereka mendirikan DPHK, Dewan Pemeriksaan Hewan Kurban. Kong kali kong, jadi para imam yang kasih mereka lahan, ayo jualan di sini. Nanti saya periksa.
ini layak dipersembahkan nggak? Nah, ini ada nepotisme di sini, ada bagi hasil di sini. Sedangkan orang yang membawa kurban dari luar, imam-imam akan tolak. Tapi pokoknya kalau beli di dalam akan di ACC semua. Nah, inilah yang diserang oleh Yesus, praktek begini. Jadi penyamun ini semuanya. Belum lagi penukar uang. Ini penukar uang apa sih? Mempersembahkan ke bait Allah itu hanya boleh shekel, mata uang shekel. Nah, sedangkan pada saat itu kan ada yang datang dari jauh, mata uang wilayahnya sendiri. Ada yang sehari-hari juga karena saat itu dijajah Romawi, jadi ada mata uang Romawi. Semuanya ini harus ditukar dulu ke shekel. Dan harga kursnya sangat tidak wajar. Itu yang membuat Yesus marah. Dan ditambah lagi, mereka memang sebenarnya tidak boleh di dalam bait Allah. Sebab bait Allah itu memang tempat beribadah. Lahan mana yang mereka pakai? Bait Allah itu kan ada berlapis-lapis, saudara. Nah, bagian paling luar itu adalah untuk orang-orang non-Yahudi yang convert ke agama Yahudi. Jadi untuk orang-orang non-Yahudi kan memang bisa, untuk mereka juga mau ikut bertobat, ikut menyembah Elohim Yahweh Allah Israel. Nah, itu tempatnya mereka. Nah, sekarang tempatnya mereka ibadah dijadiin tempat jualan. Gimana bisa konsen coba? Gimana mereka bisa ibadah lagi? Makanya Yesus marah. Makanya Yesus marah besar, saudara. Itu nggak boleh. Itu jadi hingar-bingar bising. Udah ada nepotisme, tempat orang ibadah juga diambil. Nah, makanya tindakan Yesus membersihkan bait Allah, saudara ya. Yesus itu marah punya alasan. Nggak langsung tiba-tiba marah emosi, tidak, saudara ya. Nah, tindakan Yesus membersihkan bait Allah ini sedikitnya memiliki dua makna ya. Yang pertama, Yesus menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah yang memiliki otoritas. Tanpa otoritas dia tidak mungkin punya keberanian untuk membersihkan bait Allah. Dan dia jelas, dia berkata, rumah Bapakku. Nah, itu berarti apa? Itu menunjukkan bahwa kan Tuhan bilang kan, jangan ambil semuanya ini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Dia menyatakan memang dia anak Allah. Yang kedua, ini juga tindakan profetis, saudara. Ya, memang nanti saya akan jelaskan lebih lanjut ya tentang bait Allah yang dimaksudkan dirinya sendiri. Tapi ini tindakan profetis. Memang dialah sebagai pengganti bait Allah. Zaman dulu bait Allah itu kan tempat mediator antara manusia dengan Allah. Ya, orang kalau beribadah ke bait Allah itu tempat mereka bertemu dengan Tuhan. Nah, sekarang kan udah nggak dibutuhkan lagi bait Allah. Sebab mediator kita adalah Tuhan Yesus. Nah, makanya tindakan dia ini tindakan profetik. Ayat 17. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tulisan, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Saudara, ada sebuah prinsip penting dalam firman Tuhan. Firman Allah dan perbuatan Allah selalu saling menjelaskan dan menggambarkan satu sama lain. Saya ulangi lagi. Firman Allah dan perbuatan-perbuatan Allah ini selalu saling menjelaskan dan menggambarkan satu sama lain. Selalu, saudara. Jadi ayat-ayat firman Allah yang saat ini saudara baca setiap hari, saudara belum memahaminya, nanti akan dijelaskan lewat perbuatan pemeliharaan Allah dalam hidup saudara. Sebaliknya, kadangkala ada setting-setting Tuhan dalam kehidupan kita. Ada perbuatan pemeliharaan Allah dalam hidup kita, belum kita sadari. Nanti akan dijelaskan ketika kita baca firman. Makanya ketika ada perbuatan Allah di sini, murid-murid bisa teringat tuh, lihat. Firman menjelaskan perbuatan-perbuatan Allah. Ya. Jadi ingat tuh, firman dan perbuatan Allah selalu menjelaskan dan menggambarkan satu sama lain.
Kalau hari ini saudara baca Alkitab belum ngerti, saudara baca terus. Nanti pasti saudara ngerti. Akan dijelaskan lewat perbuatan-perbuatan Allah dalam hidup saudara. Dan mungkin saudara lagi berbeban berat, lagi sulit, lagi sukar, lagi patah hati, lagi susah hati. Saudara mungkin gak ngerti kenapa ini terjadi, Tuhan. Kenapa ini terjadi? Nah, tapi nanti kalau saudara terus belajar firman Allah, saudara akan mengerti apa yang sedang saudara alami ya. Nah, ini prinsip penting saudara ya. Dan dalam kehidupan kita firman Allah juga jelas harus tergambarkan dalam perbuatan hidup kita. Kalau firman Allah tidak tergambar dalam hidup kita, ya kita tidak ada bedanya saudara dengan orang-orang Farisi, dengan seteru-seteru Tuhan Yesus, dengan ahli Taurat pada zaman itu ya. Cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Yesus cinta akan rumah Tuhan. Apakah Yesus mengagungkan bangunan? Enggak ya. Sekali lagi tidak. Ini bukan soal bangunannya, tapi bait Allah pada saat itu adalah tempat umat Tuhan berkumpul dan beribadah. Sekali lagi, ada persekutuan di sana. Gimana dengan sikap orang percaya hari ini? I agree, gereja bukan bangunannya, gereja bukan gedungnya, gereja bukan kursinya, ya. Tetapi itu jangan jadi excuse untuk saudara tidak mau datang ke gereja. Gereja itu tempat persekutuan orang-orang percaya. Orang percaya mau bersekutu dimanapun itu akan menjadi gereja. Itu esensi daripada gereja. Jadi kita jangan alergi dengan gereja. Oh, gereja bukan bangunan. Oh iya, tapi persekutuannya itu. The reason why kita datang beribadah ke gereja, sekali lagi persekutuannya itu saudara ya. Oke saudara, kita lanjutkan sekarang di ayat yang ke-18. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau bertindak demikian? Oh ya jelas mereka nggak seneng. Ibarat kata gini, lu siapa berani ngacak-ngacak bait Allah, ngacak-ngacak orang berjualan. Orang Yahudi merasa heran saat itu. Tapi juga mereka harus berhati-hati. Mereka juga takut. Satu, Yesus mulai dikenal. Ya. Dua, wah, orang bisa sampai kayak gitu nih pasti punya keberanian yang luar biasa, saudara. Dan pasti juga ada banyak orang yang di pihak Yesus karena merasa kehadiran para pedagang itu memang meresahkan. Ya, tidak aneh yang namanya tokoh pembaharuan pasti akan mengalami banyak pertentangan. Ya. Ayat 19-22. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah. Dan engkau mau membangunnya dalam 3 hari? Oh, pada gak seneng sama ucapan Yesus. Gile katanya. Kita bangun bait Allah ini 46 tahun, kamu mau bangun 3 hari? Nah, makanya ya. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Tolalit saudara, enggak nyambung. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, baru teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Perhatikan jawaban Yesus ketika ditanya, siapa kamu? Dengan kuasa apa kamu melakukan ini? Saudara, Yesus tidak menjawab dengan melakukan mujizat. Bisa aja kalau Yesus show off mujizat, saudara ya, show off mujizat. Wah, mereka akan terkagum-kagum. Mereka akan, wah iya nih bener nih. Sekarang kan musim pembuktian ya saudara ya. Ada yang lagi trending, pesulap merah. Wah, ini menantang semua untuk pembuktian hal-hal ajaib. Ya, apakah gereja perlu pendeta merah? Saya juga nggak tahu nih saudara ya. Tapi Yesus ini luar biasa. Ketika ditanya dia tidak jawab show off mujizat, enggak saudara. Tapi tanda yang Yesus berikan adalah tentang dirinya sendiri, berkenaan
dengan kematian dan kebangkitan dirinya. Ia memberitakan kematiannya tidak secara terang-terangan. Ya, ini kan Tuhan sedang bilang, rombak, aku akan mendirikan. Dia sedang memberitakan kematiannya, tapi nggak terang-terangan. Sebagaimana halnya Yesus hanya banyak mengajar di hayalak umum dalam perumpamaan. Buat apa? Supaya orang yang serius, orang yang nggak mau belajar, orang yang nggak haus, nggak perlu tahu. Tapi kalau orang yang haus, lapar, mau belajar, ini tanya sama Yesus maksudnya apa, dan pasti dijelaskan. Nah, itu dia. Ya, jadi kalau orang percaya nih, kalau dia nggak lapar dan haus sama Tuhan, susah untuk bisa ngerti kebenaran. Tapi kalau dia lapar dan haus, berbahagialah yang lapar dan haus, mereka akan dipuaskan. Ketika saudara lapar dan haus akan firman, saudara akan mendapatkan pengertian yang lebih banyak lagi. Nah, perkataan rombak bait Allah ini, oh iya, memang mereka yang akan membunuh Yesus. Aku akan mendirikannya. Coba lihat, perhatikan kata-kata ini. Rombak bait Allah ini, memang mereka yang akan membunuh Yesus. Aku akan mendirikannya dalam 3 hari. Memang Yesus bangkit sendiri. Nggak ada urusan dengan mereka. Lihat, jadi statement Tuhan Yesus ini profetik sekali, saudara. Profetik sekali. Murid-murid sendiri baru benar-benar menyadari jauh di kemudian hari setelah kebangkitan Yesus. Injil ini kan ditulis belakangan, saudara. Makanya bisa terselip ayat itu tadi yang kita baca. Murid-murid sendiri baru notice, baru sadar nanti setelah itu. Nah, tapi yang kita lihat di sini, Yesus bisa marah nggak? Bisa. Tapi bedanya sama kita atau nggak apa? Yesus marah itu punya alasan, punya motivasi yang jelas kenapa ia marah. Kalau manusia marah, seringkali marah karena emosi. Yesus marah itu bukan karena emosi, saudara. Ya. Kalau manusia marah emosi, kalau udah emosi apa aja diomelin, kecoa lewat diomelin, cicak lewat diomelin, semua juga diomelin. Ya. Oke, kita teruskan di bagian terakhir. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Yesus melayani. Yesus memang gak membuat mujizat dalam bait Allah itu, tetapi ketika di Yerusalem di sekitarnya, ia banyak melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya. Tetapi yang menarik di ayat yang ke-24, tetapi Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Nah, saudara, ini menarik. Yesus membuat mujizat, mereka menerima mujizat, tapi perhatikan, tetapi ia tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Jadi orang yang terima mujizat ya, itu belum tentu dipercaya Tuhan, saudara. Dan kita harus menjadi orang yang dipercaya Tuhan. Makanya kalau kekristenan hanya berkutat di mujizat, itu dangkal, itu anak-anak. Kita nggak anti mujizat, kita nggak nolak mujizat. Tapi kekristenan jangan berputar di sana terus. Jangan, saudara. Kekristenan jangan berputar di sana. Kenapa Yesus nggak mau mempercayakan dirinya kepada mereka? Lihat, sebab apa? Ia mengenal mereka semua. Ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Yesus tahu motivasi mereka. Nanti kita bahas di Yohanes 6, lebih seru lagi, saudara. Ya. Mereka ini kan banyak yang ikut Yesus cuman mau tanda doang, cuman mau mujizat. Tapi Yesus itu tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Nah, sekarang sama, orang percaya gimana? Kita itu semua bisa sama-sama ke gereja, sama-sama angkat tangan, kepala miring-miring, sampai keluar ingus, keluar air mata semua. Tapi maksud hati, motivasi hati, Tuhan yang tahu. Ada yang ke gereja,
gue mau cari jodoh nih daripada cari di tempat clubbing. Loh, bener sih, harus cari anak Tuhan. Tapi motivasi ke gereja itu kan untuk bersekutu, menyembah Tuhan, beribadah, bukan buat cari pasangan. Gue harus ke gereja nih supaya toko gue tambah laris. Loh, nah itu saudara, Tuhan tahu maksud hati setiap kita. Jadilah orang-orang percaya yang memiliki ketulusan, yang memiliki kejujuran di hadapan Tuhan, cinta yang murni kepada Tuhan. Kiranya cinta akan rumah Tuhan menghanguskan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk kebenaran pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan yang memeteraikan dalam hati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ibadah raya kita setiap hari Minggu jam 10 pagi. Ajak anak-anak saudara dari yang teenager, Sunday school. Ajak semuanya, kita punya semua pelayanan itu dan pasti akan memberkati kita semua. Hari Minggu di Wang Plaza lantai 2, ya, di Wang Plaza Jalan Panjang, deretan Rumah Sakit Gerha Kedoya. Saudara buka Google Map, ketik Wang Plaza, saudara langsung ketemu jam 10 pagi. Sampai jumpa di sana. Tuhan Yesus menyertai kita semua dan sampai jumpa di live study berikutnya. Orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Puji Tuhan.